ini orang gila loh Roman tuh. Iya kan? 2004 dia datang langsung datengin Jose Mourinho, Arjen Robben segala macem dan triliunan saat itu dia belanja pemain. Rodrigo, terus Vinicius Junior, siapa sih yang kenal gitu. Tapi justru di tangan Ancelotti dengan pemain kayak gitu bisa juara Liga Champions. Itu isunya Makelele dibuang, tau nggak apa tuh? Kenapa tuh pemain? Karena nggak ganteng. Udah 50 tahun nggak juara, tiba-tiba di tangan dia emang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga akhirnya bisa juara Liga Champions, bisa juara lagi di Premier League. Tuh gila sih menurut gue. Bung Ais. Halo. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah. Kita kedatangan Bung Ais di sini nih. Bung Ais lagi sibuk apa nih, Bung, sekarang? Sekarang ya biasalah sibuk bikin berita ya. Bikin berita. Namanya jurnalis ya, masa sibuk masak kan kamu? Berarti sama-sama kayak gue, Bung. Ya, Sama-sama paling masih budak korporat kita. Ini curhat ya. Kiat. Ya paling itu sama ya sesekali siaran lah. Bola. Kirain gaple atau Maunya apa sih gitu. squash, cuma nggak ngerti. Oh, gitu masih siaran bola. Berarti emang udah lama berarti di dunia bola berarti kan, Bung Ais ya? Siaran pertama tuh 2005 dulu di Indosiar dulu. Sebelumnya sempet di LaTV dulu, masih ada LaTV kan? Oke. Oh iya, namanya waktu Dulu itu masih TV. bukannya komentator, dulu istilahnya dia tifosi sih. Tifosi, komentatornya tuh Bang Rayana tuh saat itu. Oh, yang Liga Italia. Yang LaTV waktu itu. Oh, gue inget tuh, Bung. Yang waktu itu misalkan lagi Livorno main, ada tifosi Livorno. Iya, Ya Allah. gua jadi tifosinya tuh dulu. Oke. Baru 2005 masih di Mediago saat itu. Diambil di Indosiar, udah sempet satu musim tuh. Oh, Indosiar waktu itu berarti masih ini. Serie A tuh. Masih Bukan, belum gabung ya mereka. Oh, belum gabung, masih zaman ikan terbang. Iya, ikan terbang. Oke. Oh, sempet di Indosiar juga. Satu musim. Waktu itu bareng Bang Rayana juga tuh. Siarannya gantian gitu. Berarti emang udah dari jiwanya emang jiwa sepak bola ya? Iya, dari kecil sih ya. Ikut ke klub bola juga, Bung Ais? Iya, dulu waktu kita SMP itu dulu lagi hype-hype-nya Piala Dunia 90 tuh. Jerman juara tuh, Jerman. Gue baru 4 tahun berarti. Oke, lanjut. Jerman juara, masuk tuh di salah satu, dulu namanya bukan SSB ya, masih anak gawang. Klub lah, anak gawang MBFA tuh, di latihannya lapangan Banteng tuh. Oh, jadi dulu sebutannya itu bukan SSB? Belum, SSB itu kan baru berapa tahun terakhir lah, baru 15-10 tahun terakhir lah. Oke. Dulu tuh anak gawang lah, anak gawang. Tapi sekarang anak gawang justru jangan tukang ngambil-ngambil bola ya? Iya, mereka gini, jadi kadang-kadang tuh kalau ada pertandingan suka diundang, jadi ballboy itu kita tuh. Oh, berawalnya dari situ sebenarnya. Dari dulu anak gawang kan istilahnya gawang A, gawang B, gawang C, gawang D itu ada tingkatan umurnya. Kalau terus yang paling tinggi tuh remtar, remaja taruna tuh, umur ya SMA lah. Dari kita main latihan tuh dari ya pas masuk SMP lah tahun 90-an di MBFA gitu. Dari MBFA lanjut tuh? Enggak? Ya, dari FFA sampai kuliah tuh. Nah, kuliah kita mungkin jalannya bukan jadi pemain ya, justru jadi nulis dan komentarin bola. Oh, ada tikungan depan. Tikungan dengan belok. Harusnya lurus kita belok. Jadi ketinggalan. Kayak ada warung Padang belok. Jadi ketinggalan. Tapi at least masih nonton kan? Masih lah. Klub sepak bola favorit apa, guys? Real Madrid ya. Oh, Madrid? Madrid tuh. Wih, gila berarti ya. Yes. Halo Madrid berarti dia. Halo Madrid. Oh, kita udah datengin ini Bung Justin. Bahaya ini. Kalau halo Madrid. Dari tahun kapan Bung Ais suka Madrid? Tahun 2000-an lah. 2000-an tuh zaman-zamannya Florentino Perez pertama tuh. Berarti pas era Pas Galacticos pertama. Los Galacticos itu kan gila itu skuadnya tuh.
depannya apa Raul, Ronaldo botak tuh, Ronaldo Brazil, Zinedine Zidane, ada Beckham juga, ada Luis Figo juga, Roberto Carlos, Fernando Hierro belakangnya, wah itu gokil sih itu. Tapi tiba-tiba di tengahnya ada Thomas Gravesen ya. Itu gara-gara Makelelenya dibuang. Itu isunya Makelele dibuang, tau nggak apa tuh? Kenapa tuh Bang? Karena nggak ganteng. Iya masa? Iya, Madrid tuh dulu ya, dulu tuh mereka tuh jualannya salah satunya karena nggak bisa jualan lah, nggak bisa jual lah dari segi image-nya, akhirnya dibuang ke Chelsea saat itu, datengin Gravesen berantakan tuh. Iya, hancur. Hancur. Kalau kata Zidane kan sebenarnya motornya justru di Makelele. Makelele, ya? betul. Satu-satunya pemain yang punya role ya Makelele Betul. role ya kan. Kalau sekarang kayak mirip-mirip N'Golo Kante ya. Oh iya N'Golo Kante. Itu persis banget tuh. Kalau kata orang sekarang kan 30% bumi diisi oleh air, sisanya N'Golo Kante. Itu waktu juara. Waktu juara 2018, sekarang enggak. N'Golo Kante nggak main kemarin. Berarti udah dari dulu banget suka Madrid. Berarti udah menaruh dendam juga dong sama Barca. Apa enggak? Enggak juga sih. Sebetulnya kalau gua nggak terlalu fanatik sama klub ya. Lebih fanatik dengan pemain. Dulu pernah jadi Milanisti. Saat mereka punya trio Belanda. Ruud Gullit, Van Basten, Frank Rijkaard. Tahun 90-an tuh. Terus sempet juga seneng Barcelona. Sempet. Logikanya nggak nyampe gue. Nggak nyampe, betul. Karena dari Barcelona tiba-tiba suka Madrid. Karena waktu itu Barcelona punya Ronaldo. Oke, Ronaldo Nazario, PSV Eindhoven, Barcelona. Gue demen banget sama Ronaldonya sih, bukan Barcelonanya. Terus akhirnya Ronaldo ke Inter, gue seneng sama Internya. Kan secara logika nggak masuk kan, dari Milan ke Inter. Nah, cuman karena gue suka Ronaldonya, jadi gue seneng saat itu Inter. Nah, Ronaldo ke Madrid, gue seneng Madrid. Oh, jadi ngikutin si Ronaldo Nazarionya. Iya. Dan kalau dilihat sampai sekarang sih gue cenderungannya yang bertahan lama ya Madrid lah. Gue seneng tuh dari tahun 2000-an itu, Florentino Perez pertama sampai sekarang gue lihat lebih cenderung stabil ya dibanding tim-tim lain. Berarti sebenarnya Madrid crush lo sebenarnya ini ya Bung ya. Apa tuh? Ronaldonya sebenarnya. Yang bikin lo suka Madrid. Kalau gue salah satunya. Gue kan jujur suka United. United crush gue itu ya waktu gue SD tahun 99 gue tahun 99 gue dapat VCD murah waktu itu judulnya Magnificent Seven. Itu nonton di rumah, itu gue ngeliat deretan nomor 7 kan mulai dari Charlton, mulai dari Brian Robson, muncul tuh Cantona, belum ada Ronaldo. Belum ada Ronaldo waktu itu, tapi udah ada Beckham. Nah yang bikin gue United crush, gue suka sama United ya ketika gue nonton itu Cantona itu menurut gue keren banget. Betul. Kalau Wise apa? Iya, salah satunya Ronaldonya itu. Ronaldo itu. Karena gue pikir tuh Ronaldo botak ya, bukan Cristiano Ronaldo ya. Walaupun gue juga suka sih sama Cristiano Ronaldo, tapi lebih suka dengan Ronaldo botak tuh, Ronaldo Luis Nazario itu. Dia apa ya? Mungkin sepanjang 90 menit nggak kelihatan mainnya, tapi dia cuma butuh 1 menit untuk bisa bikin tim menang. Iya sih, dia cuma butuh 1 peluang. Punya 1 peluang. Dan dia punya speed, dia punya pergerakan, bagus sih. Klinikal banget emang dia sih, emang klinikal banget. Betul. Itu speednya kalau di WE 99. 99 itu. Kalau di WE dulu gue main gue duetin sama Roberto Carlos. Sama kenceng kan. Karena jadi penyerang. Iya, itu WE zaman dulu tuh. Paling kagak ada obat. Depannya Ronaldo sama Roberto Carlos, padahal bek kiri. Iya, terus main one-two lagi. Oh berarti emang crushnya si Ronaldo. Ronaldo. Oke, pelatih favoritnya? Dulu itu si Vicente Del Bosque ya. Saat itu walaupun tapi nggak dapat juara champion tuh saat itu. Tapi at least kayak udah hampir menguasai liga lah. Barcelonanya kan tenggelam banget itu baru mulai muncul. Koleksi gua kalau salah pas Rijkaard. Itu Messi masih belum muncul. Kan Rijkaard ngebangun Barcelona saat itu masih ada dia ambil Ronaldinho saat itu. Terus ada Samuel Eto'o. Baru Messi sebetulnya kan awalnya tapi bukannya itu awalnya di Madrid
bener nggak sih? Main, betul. Madrid, Mallorca, baru habis itu Barca, bener nggak? Eto itu dia sempat di akademinya, sempat di Madrid tim tim B-nya. Oh, di Castilla-nya. Castilla-nya. Terus dia pinjemin ke Mallorca, nggak bisa nembus Madrid. Akhirnya dia dari di Mallorca kan, pindah ke Barca. Justru di Barca dia gila. Cuman gara-gara Messi dia kebuang tuh. Ke Inter. Ke Inter. Dijadiin bek kiri sama Jose Mourinho tuh. Iya kan? Iya. Zaman dia juara Liga Champions. Ya, itu gue ingat banget nontonnya apa aja. Berarti Del Bosque ya? Iya. Del Bosque. Bebas lah mau Del Bosque. Sekarang kan dipegang Ancelotti, part 2 ya. Ancelotti part 2, betul. Kalau kata Bung Ais, Ancelotti sejauh ini gimana nih? Ya bagus lah kalau menurut gua Ancelotti itu. Karena kan sekarang lagi skip nih. Gitu. Iya, memang sekarang hampir ke banyak tim-tim selepas Piala Dunia mereka agak flop ya. Iya, Man City, AC Milan, terus termasuk Real Madrid. Dan tapi kalau gue nilai Ancelotti masih cukup layak lah. Bayangin ya, di saat Madridnya cukup pinter lah. Mereka ngelewatin pandemi tidak dengan jor-joran lagi. Mereka tuh berevolusi loh kalau menurut gue sih. Kita ingat kan di zaman Florentino Perez, dia beli pemain-pemain mega bintang semua tuh. Era Florentino Perez pertama kan Zinedine Zidane, Luis Figo segala macem tuh, Roberto Carlos. Di era kedua si BBC tuh, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale. Terus Eden Hazard dibeli. Nah, pas pandemi datang mereka justru ngandelin pemain muda. Pas pandemi datang Eden Hazardnya jadi gendut. Justru dia ngandelin pemain muda kan, Rodrigo, terus Vinicius Junior. Siapa sih yang kenal gitu. Tapi justru di tangan Ancelotti dengan pemain kayak gitu bisa juara Liga Champions. Nah, kalau misalkan main jelek kan tinggal jelek. Iya, kan gitu ya. Bisa juara Liga Champions. Kalau sekarang flop sih ya, gue pikir biasa lah, kan ada naik turun. Dan kalau kita bandingin dari statistik ya, Ancelotti itu di Madrid itu pelatih ketiga yang paling banyak mempersembahkan gelar buat Los Blancos, buat Real Madrid. Pertama La Decima sama Ancelotti. Pertama kan Miguel Munoz tuh tahun 60-an lah. Itu 14 gelar tuh. Zidane 11 gelar termasuk 3 Liga Champions. Ancelotti 8 trofi termasuk 2 Liga Champions. Di edisi pertama sama edisi yang kemarin tuh. BBC juga suburnya pas lagi Ancelotti bukan? Ancelotti. Atau pas yang ngebentuk Ancelotti. Justru Ancelotti yang ngebentuk, yang ngancurin Zidane. Iya kan setelah dari bukan sembarang botak ya. Iya, Ancelotti pergi, Zidane kan yang pegang kan? Ya. Gareth Bale-nya dihilangin. Gareth Bale lebih banyak cadangan. Sorry, waktu itu berarti Gareth Bale diganti siapa ya? Gue lupa deh. Asensio. Jadi emang polanya nggak 4-3-3 lagi saat itu. Dia lebih cenderung sering main kalau nggak salah 4-3-1-2. Satunya itu si Asensio, 2 Cristiano Ronaldo sama Benzema. Tapi di tengahnya waktu itu udah Modric Kroos. Modric Kroos, Casemiro. Udah ada. Tiga kalau nggak salah awal-awal sempat Khedira dulu ya. Oh iya, Sami Khedira. Sami Khedira pergi, baru si Casemiro. Yang seru juga yang final yang lawan Liverpool tuh juga seru tuh, yang pertama kali yang La Decima. Iya, yang Ramos dibikin salah Smackdown. Itu kan seru banget itu. Terus yang Mignolet yang di salto kan itu memori terlepas gitu kan. Iya, itu ikonik banget. Iya, memang kalau gue pikir Madrid DNA-nya udah DNA Champions ya. Kalau udah sampai final berat lah, susah buat ngentin mereka untuk juara tuh. Juga. Kayak yang final kemarin kan bisa dibilang 7 hari 7 malam diserang kan Madrid. Iya, benar. Iya kan? Tapi cuman sedikit peluang mereka bisa menang 1-0. Bad win tapi ya tetap. Ya, tetap aja menang lah. Kan ada yang bilang nggak mungkin lah Madrid menang gitu kan. Siapa tuh gue nggak tahu ya, tanpa menyebut nama ya. Tapi juara kan. Iya, juara lah.
Kan sebenarnya bakal pulang lagi nanti lawan Liverpool kan? Nah, 15 besar. Nah, ini gimana nih seru nih? Menurut kalau Mas? gue pikir sih sekarang ya kansnya Madrid untuk bisa menang lebih tinggi, cukup tinggi lah. Karena 4 kali loh Liverpool di tangan Jurgen Klopp tuh ketemu Madrid dan nggak pernah mereka menang. Plus ngeliat juga performanya juga sebenarnya. Pas ngelihat performa mereka Madrid sekarang. segini nih. Liverpool sih. Jangan dinaikin dikit lah. Ya, karena orang United yang ngomong. 4 kali loh, 4 kali mereka nggak pernah menang. Cuman sekali mereka seri. Iya kan? Iya, iya. 3 sama Zidane, sekali sama Ancelotti itu yang final kemarin. Iya. Iya Ancelotti yang final kemarin. Ya, tapi kalau memang berbicara tentang Liverpool yang sekarang memang kalau dari gue pribadi memang ngelihatnya Klopp lagi di fase kebingungan sebenarnya. Betul. Kalau gue pikir salah di bursa transfer deh. Dia lepas Mane, Sadio Mane, masukin Darwin Nunes dengan harapan bisa gantiin Mane. Ternyata Nunesnya kan bisa dibilang ya masih belum se-level itulah. Terus lagi mereka banyak cedera juga kan. Thiago bolak-balik kamar medis, ya akhirnya kedodoran. Emang ngelihat benchnya gue juga tepok jidat sih bang. Iya. Benchnya juga nggak bisa buat nutupin starting 11 ya. Kalau gue pikir sih bukan salah Jurgen Klopp-nya ya. Iya. Salah ownernya lah. Gue setuju. John Sama Henry. FSG-nya. FSG. Nggak ngasih biaya untuk belanja lah. Iya kan kalau kayak City kan hampir setiap musim spending money-nya kan Iya. gila kan. Walaupun sekarang terancam terancam financial Iya, fair play. Financial fair play. Tapi sebelum beranjak ke situ, si Liverpool ini kan cuman udah dalam kurun waktu berapa lama itu spending money cuma 400 M kan. Iya. Kan artinya kan Jurgen Klopp di situ hebat. Iya, kalau menurut gue hebat. Menurut gue pribadi hebat. Artinya udah 50 tahun nggak juara, tiba-tiba di tangan dia emang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga akhirnya bisa juara Liga Champions, bisa juara lagi di Premier League, tuh gila sih menurut gue dengan spending yang kayak gitu. Tapi memang gue setuju sama Bung Ais tadi, pembelian di awal musimnya itu Jelek. memang yang menurut gue aneh. Gitu. Udah gitu tambah beli Gakpo juga. Iya. Padahal butuh lini tengah yang sebenarnya lebih butuh. Betul. Gitu. Ya, yang kondisi sekarang kan istilahnya si Klopp ini kan mau berharap pada Thiago, ternyata Thiagonya kan nggak bisa perform. Nah, itu yang gue pikir yang bikin mereka tuh nggak bisa bersaing sih. Udah gitu kan sekarang berarti duetnya Gakpo, Darwin sama Salah. Kalau kata anak milenial sekarang, kalau disingkatnya tuh jadi gak win lah. Gak win lah. Keren. Gak win lah. Emang kalau supporter rival kadang-kadang suka ada aja. Gue juga bilang ada aja. Gak win lah. Iya. Ya kan beda banget gitu sama City, walaupun tadi yang kayak Bung Ais bilang, sekarang City terganjal nih kasus financial fair play. Lebih dari 100 pelanggaran gitu. Betul, tapi itu susah sih. Gue baca di media Inggris itu dibutuhkan sekitar kurang lebih 4 tahun untuk bisa mengetahui apakah mereka melakukan pelanggaran atau enggak. Iya, karena kan sebenarnya kan investigasi ini sebenarnya investigasi lanjutan dari kasus ketika mereka lolos dari yang jerat pertama gitu kan. Nah, dilanjutin mungkin data-data yang dilanjutin nih bikin tim khusus, yang gue tau bikin tim khusus, lanjutin deh gitu dan dapat buktinya gitu. Udah gua tahu kayak gini. Menurut Bung Ais bakal keancamnya apa nih? Paling potensial deh. Paling potensial ya minimal pengurangan poin lah. Kayak Juventus misalnya. Paling sederhananya itu sih, paling gilanya ya mereka degradasi. Paling gila degradasi. Jadi nggak mungkin gelarnya dicabut. Emang maunya pendukung karbitan emang. Tapi di Wikipedia beberapa kali udah hilang loh gue. Emang iya? Iya, gue beberapa kali sering suka lihat sih. Kadang kayaknya udah ada ngedit itu. Gelar mereka yang 2014 ya kalau nggak salah ya. Iya, 2014 segala macam tuh udah
hilang gitu. Bung Ais selain suka Madrid berarti nonton Premier League juga kan ya? Nonton dong, nonton. Lama juga siaran itu Premier League. 2010 sampai 2013 waktu itu tuh ketahanan kota kita tuh di apa? Jadi setiap Sabtu, kalau nggak Sabtu Minggu itu selalu siaran saat itu 3 tahun tuh. Lama juga kan? Lama juga. Kalau di Inggris favoritnya siapa? Paling nggak Ya, second clubnya lah. si biru lah, Chelsea. Chelsea. Oh, Chelsea yang lagi buang-buang banyak duit ya. Zamannya Roman tapi ya. Oh, zamannya Roma. Zamannya Roman. Gua agak benci Chelsea setelah Roman di Depak keluar sih. Padahal kalau menurut gue sih ini orang gila loh Roman tuh. Iya kan? 2004 dia dateng langsung datengin Jose Mourinho, Arjen Robben segala macem dan triliunan saat itu dia belanja pemain langsung juara. Oh, kalau gitu kita datengin Roman Abramovich. Oh, berarti suka sama pas lagi zamannya Roman. Zamannya Roman. Kalau gue yang inget banget dulu yang gue suka sampai sekarang pemain Chelsea cuma satu. Ya. Gianfranco Zola. Iya. Wah, gila dia orang mainnya. Pemain Itali tiba-tiba masuk ke yang ngancurin tradisi. Pemain-pemain British main di Chelsea tiba-tiba masuk pemain Itali gitu kan. Itu Vialli itu pelatihnya. Bener, Gianluca Vialli. Gianluca Vialli. Coach player waktu itu juga sih. Playing coach. Playing coach. Bener. Itu kan dulu gue suka Chelsea itu zamannya Ruud Gullit datang waktu itu. Oh iya, Ruud Gullit sempat. Ruud Gullit datang. Iya, Ruud Gullit datang dan dia bukan main sebagai striker saat itu, jadi center back kan. Center back 1 musim atau 2 musim dia main, akhirnya jadi playing coach. Dia narik Gianluca Vialli justru di apa ya, bisa dikhianati dalam tanda kutip ya. Dikhianati. Gullit di Depak, Vialli naik. Berarti sukses gak sih waktu itu Vialli sebagai coach? Siapa Vialli dapat lah kalau nggak salah Piala FA tuh. Oh, sempat dapat. Dapat Piala FA. Dengan Zolanya. Bung Ais sendiri ya, pelatih favorit siapa? Pelatih favorit ya 2 sih, antara Carlo Ancelotti dan Zinedine Zidane. Ini 2 orang punya karakter yang sama sih menurut gue tuh. Dia bisa bikin timnya bermain sesuai siapa lawannya. Bisa beda-beda loh, bisa kayak bunglon. Oh, sepak bola adaptif. Adaptif, betul. Ya, artinya memang ya kayak Zidane bisa bawa Real Madrid 3 kali beruntun juara kan bukan sebuah kebetulan lah kan. Kemudian juga Carlo Ancelotti bisa bawa Real Madrid juara dengan tim yang penuh bintang tahun 2000 di periode pertama. Kemudian kemarin juara dengan tim yang banyak pemain muda plus pemain-pemain all crack ya, pemain-pemain senior. Oh ya, bukan tua ya, senior lah ya. Senior. Iya, bahasa sopannya. Tapi tetap juara, ya itu artinya kan 2 pelatih ini pelatih yang bisa beradaptasi dengan kondisi timnya sih. Kalau dari Indonesia, Bung Ais suka siapa? Indonesia suka ini sih ya, Luis Mia ya. Luis Mia. Itu Indonesia apa asing? Itu asing, cuma pelatih di Indonesia. Ya kalau Indonesia ini sih Coach Indra ya. Coach Indra ya. Oh iya, Bung Ais pernah wawancara Coach Indra juga ya berarti ya waktu itu ya kalau nggak salah. Iya, 2-3 kali lah sempat wawancara dia. Kesannya pas lagi wawancara Coach Indra itu. Iya. Kita mungkin pernah dengar ya, ada tim di satu daerah yang sedang mau menuju pilkada, itu tim berubah jadi the dream team. Pelatihnya pelatih top, pemainnya pemain top. Gue nggak nyebutin timnya ya. Pemainnya pemain top. Ternyata pas di tengah-tengah musim, si calonnya ini yang iniin klubnya kalah di pilkada itu. Ditinggal lah, itu tim gajinya nggak kebayar. Akhirnya pada pindah, bukannya juara malah degradasi. Berhak tolak atau enggak, ya kalau gue pikir sah-sah aja kalau nolak kan, karena kepentingannya sama-sama perang kepentingan di sini. Thomas Doll punya kepentingan untuk bawa Persija juara di Liga. Dan yang dibawa pemainnya kan itu 9 orang. Timnas Indonesia sekarang basicnya, cikal bakalnya dari pemain-pemain yang dilatih oleh, yang pernah dipegang oleh Coach Indra.